Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wa min syafa'ati rasulillah wa min rasulillah wa qawsulillah Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati satan syafa'ati wa min jalali wa ma'adu thumma ila hadrati ma'adu ikat Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil wa walidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi', al-babu utawi bab ar-rabi'u kang kaping 4. Fi adabil muallimi nerangake ing dalem adabe wong kang mulang Al-Qur'an wa muta'allimuhu lan wong kang belajar Al-Qur'an. Kita masuk pada bab 4 yang menerangkan tentang adab atau tata krama bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an. Hadza utawi iki, hadzal babu utawi ikilah bab ma'al babaini sertane bab loro ba'dahu ing dalem sakwise hadzal bab wa ya hadzal bab iku maqsudul kitabi maksude al-kitab atau intinya kitab. Wa huwa utawi hadzal bab iku tawilun kang dawa muntasyarun kang gumelar jiddan kelawan temen. Wa ana utawi ingsun iku usyiru isyarah ingsun ila maqasidihi marang pira-pira sejone hadzal bab muhtasharatan hali ringkes fi fusulin ing dalem pira-pira fasal liyasbula supaya gampang apa hifdzuhu ngapalake hadzal bab wa dabtuhu lan melanggeri hadzal bab insyaallah insyaallah mekersa sapa Allah Ta'ala. Bab ini dan bab 2 bab sesudahnya itu adalah intinya kitab. Jadi kita mempelajari kitab At-Tibyan bab keempat ini dan 2 bab sesudahnya yaitu bab 5 dan bab 6 itu merupakan inti dari Alkitab yang kita pelajari. Wa huwa tawilun, ini bab ini panjang, kemudian juga muntasyirun jiddan, ini sangat disebar sangat panjang. Kemudian penulis di sini mengisyarahkan maksud dari kitab ini diisyarahkan secara ringkas dalam beberapa fasal. Jadi nanti pada bab 4 ini kita akan ketemu beberapa fasal. Tujuannya agar orang itu mudah untuk menghafalkan dan untuk membatasi. Jadi nanti kita pada bab 4 ini dijelaskan pada beberapa pasal karena babnya sangat panjang. Berbeda dengan bab 1, bab 2, bab 3 itu tidak ada pasal-pasalnya karena babnya pendek. Tapi untuk bab 4 ini babnya panjang, jadi ada beberapa pasal agar mudah dihafal. Faslun utai hadza faslun. Faslun utawi iki iku fasal suci. Ini fasal yang pertama. Awaluma utawi kawitane perkara yang bagi kang prayoga apa man lil muqri'i kedue wong kang macaake Al-Qur'an wal qari'i lan wong kang maca Al-Qur'an. Sing pertama muqri, yang kedua qari. Al-muqri itu dari kata aqra'a yuqri'u wazan af'ala. Nek qari dari kata qara'a yaqra'u wazan fa'ala. Bedanya kalau aqra'a itu butuh objek, kalau qara'a
mukri atau akroa itu butuh objek 2, kalau koroa butuh objeknya 1. Jadi nek mukri membacakan, nek kori membaca. Maka pentingnya kita mengetahui ilmu shorof itu seperti itu. Jadi kita tahu mana yang fi'il lazim, mana yang fi'il muta'addi. Walaupun itu satu akar kata, tapi ketika ditambahkan berbeda wazannya, maka bisa jadi yang tadinya lazim menjadi muta'addi, atau yang tadinya butuhnya satu objek saja, ketika ditambahkan huruf sehingga berbeda wazan, jadi butuhnya 2 objek. Untuk lafaz ini lil muqri'i kadhe wong kang macaake Al-Qur'an wal qari'i lan wong kang maca Al-Qur'an, membacakan dan membaca Al-Qur'an, iku ayyaq sida yen toh nejo sapa al-muqri' wal qari. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono qiraatul Qur'an, ridhallahi ta'ala ing ridhone Allah ta'ala. Qala dawu sapa Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa, ini rujuke jin lan menungso. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa jin lan menungso, ma terus ikuti illa, iku akhirnya mane jadi nafi, tidak. Illa liya'budullaha kejaba supaya nyembah sapa jin lan menungso Allah ing Allah, mukhlishina hale murniake lahu marang Allah ad-dina ing agama, hunafa'a hale pira-pira kang condong, wa yuqimus sholata wa yuqimu lan padha negakake sapa jin lan manungsa as-sholata ing salat, wa yu'tu lan padha aweh sapa jin lan manungsa az-zakata ing zakat. Wa dzalika lan utawi mengkono liya'budullaha mukhlishina lahud-din sampai akhir, iku dinul qayyimah, agama kang jejeg. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ai al-millata tegese agama al-mustaqimah kang jejeg. Awalnya yang balil mukri'i wal qari, perkara yang hendaknya dilakukan untuk orang yang membacakan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Sampeyan maca ke Al-Qur'an atau sampeyan maca dhewe, itu hendaknya ayat sudah bidzalika ridhallahi ta'ala, menunjukkan atau memaksudkan bacaan itu dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Jadi kita membacakan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, misalkan sampean diundang acara misalkan hall atau misalkan ngapati dan lain-lain, kan biasanya kan ngundang hafidh-hafidhoh atau kon macake Al-Quran, atau sampean membaca sendiri Al-Quran, itu hendaknya harus punya maksud dalam hati, tujuannya untuk mencapai ridho Allah, bukan maksud yang lain. Misalkan sampean diundang hall, ya wes tujuannya macake Al-Quran ben oleh ridhone Gusti Allah. Aja sampai awake dhewe ngarep aku bakal disangoni. Ya walaupun mungkin kok disangoni, tapi itu bukan tujuan utama. Jadi sampean ora dulu, misalkan ora disangoni ya ora dulu. Jadi tujuannya kita membacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu harus ditanamkan dalam hati, tujuannya untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din.
Tidaklah jin dan manusia diperintahkan kecuali untuk atau supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Di jin dan manusia itu kan tujuan diciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Dan Allah memerintahkan jin dan manusia itu beribadahnya hendaklah dengan memurnikan agama bagi Allah. Menyembahnya Allah tak bukan untuk yang lain. Misalkan sampean sholat, yo sholat lillahi ta'ala, bukan karena misalkan ono calon mertuane yang hari sholat dihusuk-husuk ke, bukan seperti itu. Tujuan kita menyembah Allah Ta'ala tok, masalah kok dipek pantu atau tidak itu bukan tujuan utama, sampingan. Terus hunafa'ah dengan hunafa lurus, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Kemudian Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat, untuk menunaikan zakat. Nah, ini juga harus lillah juga menunaikan zakat. Jadi bukan kita menunaikan zakat, bayar zakat akeh-akehan tujuannya biar dipuji orang, itu tidak boleh. Harus benar-benar ikhlas, mukhlisin, memurnikan agama. Wadzalika dinul qayyimah, yang demikian itu yang tadi disebutkan adalah agama yang lurus, ay al-millatul mustaqimah, maksudnya agama yang lurus. Wa fi sahihaini lan ing dalam kitab sahihain, sahih lurus, sahih Bukhari dan sahih Muslim, al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pastine sahe piro-piro amal iku bin niyati kelawan piro-piro niat. Wa innama likulli mri'in lan setuhune kedue saben-saben awak-awakan ma utawi perkara nawakan niat sapa imri'in. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang dia niatkan. Ini hadisnya populer sekali. Wahada hadithu lan utawi ikilah hadis iku min usulil Islam, saking piro-piro pokoknya agama Islam. Di hadis ini sangat populer sekali dan menjadi pokoknya agama Islam. Kemudian maksudnya di sini amal itu baru sah ketika ada niat. Makanya sampeyan wudu itu juga memakai niat, sholat memakai niat, puasa memakai niat, zakat memakai niat, semuanya harus memakai niat. Ketika tidak niat maka tidak sah. Sampai sekarang sholat takbir tanpa niat, sholatnya ora sah. Sampean poso tapi ora niat, posone ora sah. Karena setiap amal itu harus dengan niat. Nah ini apa? Ada dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung dari maksudnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang dia niatkan. Sampeyan iku bakale olehe apa sing diniatke. Misalkan sampeyan sholat kok niate ben dipuji, ya wis olehe pujian tok, tidak dapat pahala sholat. Sampeyan zakat tujuannya biar terkenal, ya wis oleh terkenal tok, tidak dapat pahala zakat. Sampeyan sholat mau karena ono calon mertuane akhirnya belum sholat, tujuannya biar dipek mantu, itu ya oleh dipek mantu tok, tapi tidak mendapatkan pahala sholat. Seperti itu. Semua amal itu baru sah dengan adanya niat.
Dan setiap orang itu mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Sampai maca Quran tujuannya ben oleh sangu misalkan, ya wis oleh sangu tok, ora oleh pahala membaca Al-Quran. Niatnya ben dipuji, ben terkenal, oleh pujian tok, oleh terkenal tok, tidak mendapatkan pahala Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi pokoknya agama Islam segala sesuatu ibadah itu baru sah ketika ada niat. Warawaina lan riwayatake ingsun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala dawuh sapa Ibnu Abbas, innama yukhadhu angin pastine den reksa sapa ar-rajul wong lanang. Wong lanang ya termasuk wong wadok juga, ar-rajul ala qadri niyatihi, ing atase kira-kira niate ar-rajul. Wa an ghairihi lan saking liyane Ibnu Abbas, innama yu'tos angin pastine den paringi sapa annasu menungso ala qadri niyatihim, ing atase kira-kirane pira-pira niate menungso. Kami meriwayatkan, ini mu'alif meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa sesungguhnya seorang laki-laki ataupun perempuan ini dijaga atas kadar niatnya. Kemudian dari selain Ibnu Abbas juga ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu diberi atas kira-kira niat mereka. Ya kayak mau, misalkan sampai maca Quran atau ngapal ke Quran tujuannya ben terkenal, ya oleh terkenal itu orang oleh pahala Al-Quran, orang oleh ridhone Allah. Sampeyan maca Quran ben dipek mantu kiai misalkan, ya oleh kuwi tok, tidak mendapatkan pahala dari Al-Quran sesuai dengan kadar niatnya. Warawaina lan riwayatake ingsun anil Ustad Abil Qasim Al-Qushairi, saking Al-Ustad ya guru Abil Qasim Al-Qushairi, rupane Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, qala ngendika sapa Abil Qasim Al-Qushairi, al-ikhlasu utawi ikhlas iku ifradul haqqi, iku ifradul haqqi ngijenake Allah kang hak, fit taati ing dalam taat, bil qasdi kelawan nejo. Wa huwalan utawi ifradul haqqi iku ayurida yen toh ngarepake sapa abet bi taatihi kelawan taate abet, at-taqarruba ing ngeparep ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala, duna syai'in dudu suwiji-wiji akhirin kang meneh. Mintas naik saking penggawean lima makhlukin marang pira-pira makhluk, awit tisabin utawa amrih ngasilake muhmadatin awit tisabi muhmadatin utawa amrih ngasilake den puji indan nasi ing dalem menungso, au mahabbati madhin utawa demen den alem minal khalqi saking makhluk, au makna utawi maknane minal ma'ani saking pira-pira makna, siwa taqarrubi sakliyane ngeparep ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala. Wa qala lan ucap sapa mau al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi, wa yasihu lan sah apa ayu qala yen toh den ucapake, al-ikhlas utawi ikhlas iku tasfiyatul fi'li, bersihake penggawe, an mulahazatil makhluqina saking ngelirik pira-pira makhluk.
Kami meriwayatkan, ini penulis meriwayatkan dari Ustadznya itu gurunya namanya Abi Qasim Al-Bushairi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata bahwa al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah menyatukan, jadi menyatukan ini maksudnya hanya menyembah kepada Allah yang hak di dalam ketaatan dengan maksud, dengan tujuan. Jadi yang namanya ikhlas itu ya pokoknya mengharap ridho Allah Ta'ala saja dalam ketaatan dengan adanya tujuan. Tujuannya yang menyembah Allah Ta'ala. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan ifradul haq itu adalah hendak atau menghendaki ketaatan dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala duna syai'in akhar, bukan selainnya taqarrub. Di pokoknya tujuannya hanya mendekatkan diri kepada Allah saja, bukan tujuan yang lain. Mintas na'iri makhluk, misalnya biar untuk menghasilkan mahmudatin pujian oleh manusia, atau suka dipuji, dan makna-makna yang lain selain taqarrub ila Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu pokoknya mengharapkan ridho Allah Ta'ala saja, bukan mengharapkan selain ridho Allah, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan madah itu ya pujian sama, ataupun makna-makna yang lain selain makna taqarrub kepada Allah. Kemudian di sini wa yashihu ayyuhal al-ikhlasu tasfiyatul fi'li. Ikhlas itu hanyalah memurnikan perbuatan dari meliriknya makhluk. Jadi yang namanya ikhlas itu pokoknya perbuatannya kita hanya untuk Allah saja, bukan tujuan untuk dipuji, bukan tujuan untuk mendapatkan hal-hal selain taqarrub. Kemarin pernah saya terangkan bahwa kita yang termasuk orang yang bertujuan untuk menghafalkan Al-Quran walaupun masih dalam proses, itu jangan sampai kita meniatkan bacaan kita atau meniatkan kita menghafal Al-Quran bukan diniatkan untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Jadi sampai misalkan niatnya aku ngapal Quran ben tekan rumah, wah kayak aku ngapal Quran dipuji, jadi dipuji seperti itu. Atau ben oleh anak kiai misalkan. Jadi jangan sampai kita melakukan itu, atau ben terkenal neng kampung yang terkenal kayak ngapal Quran misalkan. Kalau kita memiliki rasa seperti itu apa yang atau tujuan yang seperti itu, apa yang kita dapatkan ya hanya sebatas itu saja, tidak mendapatkan ridho Allah. Jadi ketika kita deres misalkan, deres itu kan api, tapi nek sampeyan kok niate deres ben apa misalkan kayak dilirik Mas Pondok misalkan, itu hanya mendapatkan itu saja, ora oleh ridhonya Allah. Jadi apapun, bahkan untuk tujuan yang misalnya baik yang menurut sampean, misalkan aku deres ben lancar, itu bagus sebenarnya. Tapi nek sampean punya tujuan aku deres ben lancar, toh ketika sampean wis lancar derese mandek. Tapi kalau kita tujuan mendapatkan ridho Allah, lancar ya dapat, pahala dapat, yang lain-lain dapat semua. Tujuannya mendapatkan ridho Allah. Saya menghafalkan Al-Quran misalkan, tujuan saya untuk menjaga kalamullah sehingga saya mendapatkan ridho Allah. Itu tujuan yang utama, bukan yang lain-lain, bukan biar dipuji ataupun yang lain-lain. Misalkan kok sampean diundang ngaji acara hall misalkan, ya udah niatkan bacaan kita untuk ridho Allah. Hitung-hitung tambah lancar. Bukan tujuan aku diundang hall kok ben oleh sekian juta misalnya. Ya wes oleh dunya tok, akhiratnya tidak dapat.
Ini yang dimaksud dengan ikhlas yang pada tempat ini ada bagi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi tanamkan ikhlas. Tidak penting kita terkenal di dunia. Ini sudah saya sampaikan, yang kemarin sudah saya sampaikan. Gak penting kita terkenal di dunia. Orang terkenal apa-apa. Yang penting kita dikenal nanti di akhirat. Atau gak penting kita dikenal di bumi, yang penting kita dikenal di langit. Sampai orang terkenal gak apa-apa nih dunia. Yang penting derajatnya sampean ketika di akhirat itu mendapatkan derajat yang tinggi. Atau saat ini sampean ora terkenal ora apa-apa. Yang penting yang langit itu sampean dikenal malaikat, kenal sampean semua, karena tujuan sampean itu ikhlas untuk menjaga kalamullah, untuk mendapatkan ridho Allah. Ini salah satu. Yang pertama adabnya adalah harus ikhlas. Tidak boleh punya tujuan-tujuan selain untuk taqarrub kepada Allah. Jadi mulai saat ini kita niatkan, kita tujukan, kita menghafal Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Tujuan kita adalah litaqarrub ilallah, kemudian untuk mendapatkan ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah serta mendapatkan ridho Allah, hilangkan tujuan-tujuan selain tujuan tersebut. Wa'an hadifah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu